Nah, hari ini masih masuk pada aplikasi, yaitu berkaitan dengan menentukan kemiringan garis singgung atau gradien garis singgung. Ini ada kaitan dengan turunan, ya, yaitu turunan pertama. Jadi bagaimana dia punya kemiringan garis singgung terhadap suatu kurva tertentu, itu bisa dicari dengan menggunakan turunan pertama. Tapi untuk memahami bagaimana itu garis singgung, maka kamu harus belajar ya secara geometris. Secara geometris kita akan pelajari bagaimana ya itu garis singgung dan kaitannya dengan turunan. Jadi ini nah, Bapak mulai dengan membuat grafik. Sekarang coba kalian perhatikan grafik ini. Misalkan ada satu kurva seperti ini. Katakan seperti ini kurvanya. Yang kita namakan kurva ini adalah fx. Nah, fx. Kemudian ada titik. Katakanlah ini titik P. Titik P itu adalah titik tetap pada kurva fx. Titik P adalah titik tetap pada kurva fx. Tentu kalau ini ya, kalau titik P itu maka ini adalah fc. Jadi kalau titik P, berarti titik P pasangan titiknya adalah apa? C, fc. No? Jadi titik P itu adalah x, f, c. Sekarang kalau ada titik lain pada kurva yang bergerak, katakanlah titik Q. Ini titik Q. Titik Q. Jadi titik Q ini bisa bergerak pada sepanjang kurva fx. Dia bisa bergerak begini, bisa ke sana. Jadi dia bisa bergerak, ya. Titik Q dapat bergerak sepanjang fx. Loh? Dia dapat bergerak sepanjang fx. Katakanlah titik Q itu ada di sini.
Dan dia punya panjang dari C ke titik ini katakanlah adalah H. Ini H. Jadi dari ini dari sini. Ini H. Dari sini sampai sini. Itu H ya. Tadi ini C kan. Berarti ini adalah C tambah H kan? Betul kan? Jadi ini kan panjangnya C. Tambah dengan ini H, berarti ini C tambah H. Berarti ini kalau kita petakan ke sini, ini adalah karena ini fx, ini titik C tambah H, maka ini jadi f C tambah H. Boleh? Berarti itu titik Q itu adalah pasangan titik C tambah H, F C tambah H. Seperti itu. Sekarang buat tali busur yang menghubungkan titik P dan Q. Jadi seperti ini. Jadi kalau Bapak bikin tali busur, ya, tali busur yang melalui titik P dan titik Q. Nah, tali busur ini bukan garis singgung, bukan ya? Kenapa bukan garis singgung? Karena kalau garis singgung cuma ada satu titik singgung. Ini sudah dua titik potong. Ya, ini. Karena Bapak bilang tadi itu titik Q ini dia bisa bergerak, ini tuh, dapat bergerak sepanjang fx, dia sepanjang garis ini, maka dia bisa naik, bisa turun. Jika titik Q dia bergerak mendekati titik P, maka pasti lama kelamaan ini akan menjadi kecil, toh? Dia geser begini, jadi kecil. Itu H semakin kecil, dia semakin mendekati nol, toh? Semakin mendekati nol. Tapi sekarang kalau kita perhatikan dulu itu garis ini tali busur. Jadi tali busur PQ, ya, tali busur PQ, dia memiliki kemiringan garis, memiliki gradien. Bagaimana dia punya gradien? Yaitu apa? Perbandingan antara panjang. Jadi kalau ini ya dari sampai sini, dari sini sampai sini, ini adalah F C tambah H dikurangi FC. Ini dari sini sampai di sini. Toh? Jadi panjang ini sampai sini, FC tambah panjang ini seluruh dikurangi panjang ini, dapat dia. Jadi perbandingan antara ini dengan ini. Yang terungkap ini H. Panjang ini, panjang ini kan sama dengan enggak? Yaitu panjang keseluruhan ini dikurangi ini. Boleh pahami?
Nah, jadi gradiennya yaitu ini. M dari PT sama dengan ini, jadi F C tambah H kurang FC per H. Itu kemiringan tali busul ini atau garis ini. Ya. Sekarang kalau titik Q, dengar baik ya. Kalau titik Q dia bergerak mendekati titik P. Ini. Jika titik Q bergerak mendekati titik P, jadi dia bergerak begini. Toh? Ketika titik Q melekat dengan titik P, toh? Karena dia bergerak. Ini dari Q dia bergerak begini. Bergerak pada satu saat dia akan sama dengan titik P. Toh? Atau titik P itu sama dengan titik Q. Sama itu, kalau sama di sini dia bergerak begini. Akibatnya dia punya garis juga. Dia punya garis akan berubah toh? Akan berubah. Ini dia berubah. Ternyata begini, ternyata tali busur, tapi dia itu menjadi garis singgung karena cuma satu titik. Sehingga terdapat garis singgung di titik P. Jadi dia dapat garis singgung. Jadi begini, ini dia bergerak sampai dia melekat sini. Dia sampai melekat. Dia menjadi begini. Jadi itu titik Q dia bergerak pada akhirnya. Jadi kalau ini Q bergerak saya menghapus ya. Kalau dia bergerak berarti dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Ini titik Q dia sudah berpindah di sini. Dia sudah berpindah di sini. Ini sampai di sini. Ini sudah jadi titik P sama dengan titik Q. Posisinya sebegini. Ya. Jadi jika titik P sama titik Q ini kotek sehingga kan cuma terus sehingga terdapat garis singgung di titik P. Nah, bagaimana yang persamaan garis singgung? Ini karena tadi ada perubahan, dia kan ketika titik Q bergerak begini, maka akan terjadi perubahan. Dia punya jarak ini. Semakin titik Q mendekati titik P,
maka jarak atau panjang H semakin kecil dan semakin mendekati 0. Berarti kalau titik P sudah sama dengan titik I, berarti itu H sudah sama dengan 0. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka dia punya kemiringan garis, itulah yang orang menggunakan limit. Ya, kita menggunakan limit. Kan dasar dari turunan itu limit, toh? Gradien garis singgung. Ini sudah garis singgung ini, toh? Jadi ini sudah garis singgung. Ya, ini sudah garis singgung. Makanya dia punya gradien. Bagaimana dia punya gradien? Ini. Gradiennya adalah M. Kita pakai M saja, tidak pakai titik PQ. Karena ini bukan tali busur. M sama dengan limit. Dari mana? Yang dari tadi kan tuh. Ini limit F C tambah H kurang F C per H untuk H mendekati 0. Ini. Jadi apa di gradien? Ini M sama dengan limit FC tambah H kurang FC per H untuk H mendekati 0. Boleh dipahami? Nah, yang kita pelajari jauh sebelumnya bahwa itu bentuk ini limit FC tambah H kurang FC per H itu adalah apa? Itu adalah, masih ingat? Itu adalah apa? Turunan pertama. Itu adalah turunan pertama. Yang sama dengan, ini sama dengan. Jadi ini adalah DJ per DX. Turunan pertama. Boleh paham? Jadi ternyata itu turunan pertama dalam kaitan dengan garis singgung itu adalah kemiringan garis atau gradien garis terhadap kurva. Y sama dengan Fx. Ini katanya itu dy per dx ini turang bentuk lain dalam bentuk apa? Bentuk apa? F aksen X. Turunan pertama. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik misalkan kita ambil X1, Y1 ya, titik X1, Y1 adalah ini kok sebenarnya persamaan garis singgung yang kamu sudah pelajari sebelumnya di SMP juga pelajari. Jadi persamaan garis singgung kurva Y sama Fx di titik X1, Y1 adalah ini. Y kurang Y1 sama dengan, kan orang pelajari waktu SMP atau kelas 10 ada Y kurang Y1 sama M kali X kurang X1. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Tapi M
kali X kurang X1 dengan gradien dengan kemiringan garis atau gradien M sama dengan tadi tulis hapus. Jadi M sama dengan apa tadi? F aksen X. F aksen X. F aksen X atau kalau orang suka tulis dy per dx ya, untuk X sama dengan X1. Ini Jo, cukup Jo, F aksen X untuk X sama dengan X1. Mana X1 ini? Ya. Jadi itu kemiringan garis atau gradien di titik X1, Y1. Cuma di X1, Y1 ya, bukan di lain. Ini Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini persamaan garis. Dia punya gradien ini M sama dengan F aksen X untuk X sama dengan X1. Gitu. Perlu mau kasih contoh? Saya ambil contoh yang sederhana. Tentukan gradien garis singgung dari Y sama dengan sin 2X kurang pi per 6 untuk X sama dengan pi per 2. Ini. Atau mau hapus? Mana dapat lihat sebentar nih kalau Pak mau. Boleh. Contoh. Tentukan gradien garis singgung. Tentukan gradien garis singgung pada kurva. Pada kurva Y atau Fx, boleh pakai Y, boleh pakai sama itu. Fx sama dengan sin 2X kurang pi per 6. Sin 2X kurang pi per 6 untuk X sama dengan pi per 2. Deklarasi ini untuk X sama dengan pi per 2. Tahu? Nah, penyelesaian. Cuma cari gradien. Orang tahu gradien itu adalah apa? Turunan pertama. Jadi M sama dengan F aksen X. Apa itu F aksen X? Sama dengan turunan dari ini. Turunan dari sini adalah apa? Turunan dari sini adalah ini. Jadi kosinus 2X kurang pi per 6 kali turunan dari ini. Ini aturan rantai itu. Kali turunan dari 2X kurang pi per 6 kali 2. Turunan dari 2X kurang pi per 6 adalah apa? 2. Ini kan turunannya 0. Turunan dari 2X adalah 2. Yang sama dengan 2 kosinus 2X kurang pi per
6. Sekarang mau tentukan dp gradien itu cuma di satu titik tertentu, yang di semua titik. Untuk titik yang x-nya sama dengan pi per 2, ganti x dengan pi per 2, maka ini sama dengan 2 kosinus 2 kali pi per 2 kurang pi per 6. 2 kali pi per 2. 2 kali pi per 2 itu pi. Pi kurang pi per 6 berapa? 1 pi kurang pi per 6 berapa? Atau samakan penyebut. Masih kelihatan nggak? Oh ya, di bawah. Coba sedikit. Ya. Jadi 2 cos 2 kali pi per 2 kurang pi per 6. Ini sederhanakan jadi apa? 2 kosinus, samakan penyebut Jo. Samakan penyebut. Ini kali 3, ini kali 3, nggak usah sederhanakan nih, kali 3 per 3. Ini kali 3 per 3. 3 per 3. Bapak. Jadi 6 per 6 toh? 6 kurang apa? Jadi menjadi 6 pi kurang pi per 6. Kemudian 2 kosinus 5 per 6 pi. 5 per 6 pi. Itu pi dalam satuan radian, toh? Kalau satuan derajat itu pi sama dengan berapa derajat? Setara dengan 180 derajat. Itu pi, itu khusus untuk pi, ya. Kalau 180 kali 5 per 6 berapa? 180 kali 5 per 6 berapa? 150. Ya, 150 derajat. Sekarang berapa nilai kosinus 150 derajat? Cari. Coba cari di internet. Kosinus 150 derajat. Seperdua akar 3. Berapa? Kosinus 150 derajat. Ya, kan gini. 2 kali 1/2 akar 3. Sama dengan 2 kali 1/2 akar 3 sama dengan berapa? Akar 3. 2 kali setengah kan 1 tuh? Akar 3. Jadi begitu.